kalau di suatu kota disebutkan terjadi pemusnahan, ya, saya awali dulu dengan penukaran. Kalau di suatu kota disebutkan bahwa aparat polisi yang disuruh oleh atasannya menukar sabu dengan tawas, ya, tapi tidak ada satu saksi pun yang melihat penukaran tersebut, tidak ada satupun. Dan tadi saksi menunjuk kepada putusan MK, ya, perluasan saksi. Apakah saksi pernah mendengar putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa seorang pengacara terkenal yang melibatkan juga saksi novel? Tahun 2021 Mahkamah Agung masih menyatakan bahwa dikaitkan dengan ketentuan 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana PK bersalah melakukan perbuatan tersebut. Satu saksi bukanlah saksi. Itu kata Mahkamah Agung di tahun 2001 dengan putusan PK nomor 78 Pitsus 2021. Apa saksi masih setuju dengan ini? Iya. Yang pertama saya harus sampaikan begini Yang Mulia. Betul, ya, saya orang yang memang memegang teguh kehati-hatian dalam hukum pidana, gitu ya. Dalam banyak diskusi Pak terkait dengan undang-undang KDRT, dulu saya selalu mengatakan bahwa asas unus tesis nullus tesis itu memang satu asas yang memang kita pegang teguh. Meskipun 185 KUHP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain, kita juga mengacu pada 188, dia sinkron, dia bisa membuktikan satu peristiwa pidana, maka ini menjadi satu bentuk pengecualian. Asal bukan saksi saja, tetapi ada alat bukti lain yang menjadi dasar untuk melahirkan petunjuk. Oke, gitu. Kalau begitu saya kasih contoh. Kalau seseorang bawahan mengatakan menyerahkan uang kepada atasannya, ya, tidak ada saksi yang melihat. Bukti apa yang dia bakal sinkron? Saya tidak bisa menilai itu. Intinya adalah satu saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Tanpa adanya alat bukti lain yang bisa melahirkan petunjuk, maka asas unus tesis nullus tesis itu menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Kalau tidak ada alat petunjuk lain berarti dia tidak punya kekuatan pembuktian. Tidak mempunyai kekuatan. Satu saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Kalau tidak ada alat petunjuk lain, ya. Pertanyaan kedua, tadi sesudah tawas tersebut katanya ditukar, sabu ditukar dengan tawas, dilakukan pemusnahan. Oke, pada waktu pemusnahan ada berita acara oleh beberapa pejabat. Oke. Dituduh menukar dibuat tuduhan bahwa yang dimusnahkan itu adalah tawas. Tapi dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani pejabat, disaksikan pejabat, yang dimusnahkan itu adalah sabu. Pertanyaan saya, apakah surat dakwaan itu tidak lengkap kalau tidak ada satupun saksi yang ikut menandatangani pemusnahan itu diperiksa sebagai saksi? Artinya dituduh yang ditukar itu adalah, yang dibakar itu adalah tawas atau yang dimusnahkan tawas, tapi saksi-saksi satupun tidak ada yang diperiksa di BAP, tidak ditanyakan. Baik, kalau kita bicara berita acara tadi ya Pak ya, jelas dia adalah alat bukti surat tadi berdasarkan ketentuan KUHP, gitu ya. Tetapi kembali lagi, tadi Bapak sempat menyebut 183. Minimal 2 alat bukti kan, ya, jadi kalau satu alat bukti belum cukup, belum cukup. Jadi kita menghitungnya apakah kecukupan alat bukti atau alat bukti yang cukup untuk membuktikan satu peristiwa itu ada atau tidak, itu kita harus verifikasi karena syaratnya adalah 2 alat bukti. Verifikasi dengan orang yang hadir pada saat pemusnahan, begitu? Saya tidak tahu spesifik tentang peristiwanya. Tetapi kalau berita acara dan fakta ini yang dihadirkan,
Apakah itu menjadi satu petunjuk atau tidak, tentunya harus didukung berdasarkan alat bukti yang lain. Makanya saya kasih contoh, makanya tadi contoh nyata, pada saat pemusnahan, berita acara ditandatangani semua pejabat yang hadir pada saat pemusnahan. Berita acara pemusnahannya diakui sebagai alat bukti. Tapi tidak satupun orang yang hadir pada saat pemusnahan tersebut di BAP sebagai saksi. Apakah itu membuat surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap karena terlalu prematur? Itu saya kembalikan kepada majelis hakim untuk menilainya. Bapak, karena Ibu kan ini kaitannya 143, Ibu sebagai ahli. Saya tidak bisa menilai hanya penggalan peristiwa, Pak, gitu ya. Jadi saya kira prinsipnya adalah dalam pembuktian satu tindak pidana minimal pada 2 alat bukti. Tadi berita acara itu kita terima sebagai alat bukti surat. Akanlah sangat baik kalau kemudian ada alat bukti lain yang bisa kemudian memberikan petunjuk kepada hakim bahwa peristiwa itu benar terjadi. Sederhananya kalau memang tidak bisa diverifikasi, dia tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Tetapi apakah itu menggambarkan seluruh proses? Ini saya harus hati-hati. Ya makanya saya kembalikan kepada majelis hakim pada perkara pokoknya. Kalau gitu pertanyaan saya, dalam suatu tindak pidana penyidikan, apakah saksi material sangat penting? Sudah sewajarnya harus diperiksa? Ya, karena dia, kalau kita mengacukan pada 184 KUHP, tadi saya sampaikan, ya, urutan itu bukan sekedar urutan. Karena memang alat bukti saksi itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting di dalam peristiwa pidana, khususnya dalam pembuktian. Meskipun saya juga mengatakan bahwa apakah setiap pembuktian perkara pidana harus ada saksi, juga belum tentu. Ketika kemudian alat bukti lain, gitu ya, bisa dipakai. Dalam satu peristiwa saksinya nggak ada, tapi ada surat, ada visum, misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai. Tetapi gitu, penting di dalam peristiwa pidana, iya. Jadi, apakah Anda sependapat bahwa tindakan penyidik yang tidak memeriksa orang-orang di TKP pada saat kejadian adalah tindakan malpraktek? Iya, kalau kita mengacu parameter malpraktek ya. Malpraktek adalah kepada SOP misalnya, dan SOP memang atau tadi aturan-aturan penanganan, manajemen penanganan perkara itu terlanggar, tentunya kita akan mengatakan ada malpraktek di sana. Ada malpraktek kalau saksi kunci di TKP tidak diperiksa dan di BAP. Seandainya peristiwa itu ada, ya. Oke. Dan tadi saya kaitkan lagi, yang hadir di pemusnahan tersebut adalah orang-orang yang diakui ada tanda tangannya di berita acara pemusnahan, tapi tidak satu pun dipanggil sebagai saksi di BAP dalam perkara yang sedang berjalan. Anda mengatakan itu tergolong malpraktek. Pertanyaan kedua. Kemudian setelah kasus tersebut, misalnya kejadiannya adalah di Polres Bukit Tinggi, disebutkan bahwa terjadi penukaran oleh aparat polisi di Polres Bukit Tinggi, sedangkan narkobanya tertangkap di Jakarta. Pertanyaan kedua lagi, kaitannya juga dengan praktek. Ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi di BAP di Polda Metro Jaya mengenai narkoba ini yang kemudian dibawa ke Jakarta, yang merupakan katanya hasil penukaran dari sabu menjadi tawas. Pertanyaannya, ternyata di BAP 4 penyidik tersebut tidak ditanya sama sekali oleh penyidik Polda Metro Jaya apakah melihat atau mendengar adanya penukaran sabu dengan tawas. Apakah itu juga merupakan tindakan malpraktek? Ya, saya harus mengatakan begini. Satu, ini kan ada 2 tempat yang terkait dengan peristiwa pidana, gitu ya. Saya selalu mengatakan bagaimana mengenai kewenangan untuk penanganannya, karena ini sifatnya ada di beberapa tempat gitu ya, termasuk pengadilannya pun kalau kita mau mengacu kepada KUHP, ketika dia berada di beberapa tempat tentunya yang paling mudah pembuktiannya, termasuk dalam konteks ini kewenangan penyidikan. Jadi tidak ada masalah yang mulia, karena di dalam undang-undang kepolisian pun kewenangan Mabes Polri adalah kepada tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia, jadi sah saja ya. Apakah kemudian tadi tidak ditanyai atau ditanyai itu menjadi satu bentuk kesengajaan atau itu bentuknya kelalaian, tentunya kita harus periksa dan kita harus lihat dalam prosesnya
gitu. Tapi kalau bentuknya adalah kelalaian atau kesengajaan, kalau bentuknya kelalaian atau kesengajaan berarti ini adalah maladministratif. Tetapi kalau memang itu kesengajaan, tetapi bisa jadi ada bentuk obstruction of justice, gitu. Dalam konteks ini ya kita baca 221 misalnya yang mulia KUHP, kalau itu tidak dilakukan. Terlepas dari apakah kesengajaan atau kelalaian, terlepas dari situ, tapi fakta bahwa tidak ditanyakannya satupun pertanyaan keempat penyidik yang menangani penanganan narkoba tersebut di Bukit Tinggi, apakah itu membuat pemeriksaan termasuk surat dakwaan itu menjadi kabur, tidak lengkap? Ya. Kan dituduh di waktu narkoba tersebut di bawah penguasaan para penyidik di Bukit Tinggi ditukar dengan sabun ke Tawas. Tapi penyidiknya tidak ditanya satupun pertanyaan tersebut. Itu pertanyaan kami. Bukankah itu membuat surat dakwaan itu tidak lengkap, tidak cermat? Saya pun akan menjawabnya. Kalau saya menyimpulkan hanya ada pada satu peristiwa di antara rangkaian peristiwa penyidikan yang banyak sekali, saya yakin banyak sekali di dalam peristiwa ini, itu akan sangat sumir penilaian saya. Jadi saya tidak bisa menjawab ilustrasi yang seperti itu. Ya, dia tidak bisa jawab ilustrasi. Oke, kalau begitu sesuai dengan pasal 43 KUH pidana, apakah saksi kunci bukannya harus diperiksa? Iya, tadi saya katakan. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang saksi, apalagi itu adalah saksi yang menentukan, memang seharusnya diperiksa. Terima kasih.